an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa dan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini saya pribadi kedatangan tamu ya dari Sumatera. Ya alhamdulillah, ini kawan lama yang sudah beberapa tahun yang lalu tuh nggak pernah ketemu. Jadi di sini dia bertamu di tempat saya, dan kami dari channel Kiblangkon mengucapkan selamat malam untuk para sahabat semua dan juga teman-teman yang ada di dari jauh juga ya, misalnya dari Karawang maupun dari kru YouTuber Indonesia. Kami ingin mengupas ataupun ingin bertanya dengan tamu saya ini yang bernama Bapak Bambang. Ya semoga nanti bisa bercerita dengan pengalaman-pengalaman dia yang ada di Sumatera. Oke, kita langsung aja ingin bertanya dengan Bapak Bambang ini. Semoga pengalaman-pengalaman dia bisa dikupas dan bisa tanya jawab di sini. Karena apa, kita kawan lama. Kebetulan saya juga di sini ada channel yaitu Kiblangkon. Jadi malam hari ini kita akan bertanya langsung dengan Bapak Bambang. Bapak Bambang, langsung aja kita akan bertanya dengan Bapak Bambang. Katanya Bapak Bambang ini punya cerita di waktu di Sumatera. Pengalaman Bapak Bambang ini di waktu di Sumatera mempunyai pengalaman yang kelihatannya tadi yang diceritakan dengan saya itu kok sangat pahit, sangat gimana gitu ya. Jadi saya sendiri sangat terharu gitu dengan kejadian itu. Jadi tolong Bapak Bambang ceritakan untuk kejadian-kejadian yang ada di Sumatera. Monggo. Iya, kejadian itu emang benar saya yang merasakan. Iya. Perkenalkan dulu, nama saya Bambang, saya dari Sumatera. Tapi asli saya Jawa, Pak. Oh, Jawa. Saya Jawa asli. Oh, Jawanya mana, Pak? Jawa Tengah. Orang tua saya kan trans ke Sumatera. Ya. Jadi saya ikut ke sana, tapi saya bisa bahasa Jawa. Ya alhamdulillah Pak ya. Lancar Pak. Lancar alhamdulillah. Karena istri saya itu orang Jawa juga. Jangan sepanjang Pak, sambil ngopi dulu ya. Iya. Oh, enggak ngopi ya. Iya, Udah ngopi ya. Persilakan untuk bercerita tentang pengalaman maupun yang kemarin itu udah pernah terjadi kepada keluarga Bapak itu. Kami ingin sangat sekali itu mendengarkan gitu ya. Monggo Pak. Ya, kejadian itu sekitar pada tahun 2014 Pak. Oh 2014 ya. Iya. Oh, berarti udah lama itu Pak ya kejadian itu. Waktu itu saya baru menikah sama istri saya. Belum lama kami itu menjadi seorang suami itu sangat bahagia. Pada saat itu istri saya sudah hamil 3 bulan. Terus kami kan merasa bahagia dan kami sangat menunggu dan menyambut kedatangan buah hati. Iya. Pada suatu hari itu saya dan istri saya itu pergi ke tempat saudara untuk suatu keperluan, di mana untuk sampai tempat itu harus melewati jalan yang sangat sepi dan jauh. Karena itu di Sumatera yang sangat pedalaman Pak. Oh sana itu masih dulunya tuh masih belum ada apa tuh namanya, listrik, penerangan tuh masih belum ada Pak ya? Listrik sudah ada, tapi yang ada itu hanya tempat-tempat tertentu yang sudah gitu ramai ya? gitu. Kalau yang pedalaman itu pinggir jalan itu adanya pohon-pohon besar Pak, yang mungkin usianya sudah ratusan tahun. Wah gitu Pak ya? Iya. Waktu itu saya dan istri saya itu mau maghrib Pak. Pada waktu mau maghrib itu kalau orang Jawa itu bilangnya sanding kolo. Oh itu gitu. Artinya gimana itu Pak? Sanding kolo itu kalau sudah hampir maghrib atau sudah petang gitu. Saya bersama istri saya itu pergi ke tempat saudara yang sangat jauh tempatnya itu.
Padahal saudara, tetangga dan keluarga itu sudah memperingati saya, Pak. Terus gimana? Sudah bilang jangan pergi dulu, ini mau maghrib, bahaya. Kalau orang Jawa itu bilang sanding kolo gitu. Boleh itu Pak ya. Iya. Terus waktu perjalanan itu, di tengah perjalanan ada di pinggir jalan itu ada banyak pohon-pohon besar, Pak. Terus pohon besar ada yang itu nggak ada daunnya, Kering gitu ya. kering ya. Waktu itu istri saya pas menengok ke arah kiri kayak gini, terus melihat ada suatu sosok yang sangat mengerikan, Pak. Kata istri saya itu, Pak, itu kok ada makhluk di atas pohon hitam, Pak, hitam besar, matanya merah dan rambutnya kriwil. Waduh, penting sekali itu Pak saya Pak ya. Mungkin kalau dengar cerita seperti itu. Terus istri saya itu bilang kepada saya, pakai bahasa Jawa istri saya, Pak, kae lho ana wong duwe dhuwur ndase ireng sekat-kat. Istri saya itu bilang pakai Jawa, bahasa Jawa, Mas, itu ono, aduh, ora apa-apa, dipotong maneh. Mas, itu apa ora ulah bebasan pri Mas, itu apa ora ning wit kae gede dhuwur. Mas, itu apa ding, aku mau tenang. Mas kae lho ono digawe. Mas kae lho ono. Terus bojoku ngomong, Mas kae lho ning wit ono ireng-ireng, matane abang karo rambutnya gimbal. Terus bojoku ngomong, Mas kae lho ning uwit ana ireng-ireng, mripate abang, rambutnya gimbal. Terus aku semaur, endi Dek, gak ono, aku gak ero. Terus bojoku ngomong maneh, kae lho Mas, isih mandengi aku. Gak Dek, gak ono, tenang wae. Sampean kesel, mungkin sampean kecapean deh, aku ngomong koyo ngono. Tapi aku bingung, Pak. Masa dalam hati saya itu saya bingung, masa istri saya melihat kok saya nggak melihat kayak gitu. Tapi saya terus mengalihkan pembicaraan kepada istri saya agar tidak takut. Oh, sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya itu udah istri itu udah tahu. Cuman kayak bapak sendiri belum tahu ya. Iya. Saya jadi bingung itu. Bingung ya gitu ya. Saya tidak kayak gitu. Gitu ya. Terus itunya apa kelanjutannya itu terus diteruskan perjalanan atau terus kembali gitu bapaknya? Waktu itu saya meneruskan perjalanan karena sudah nanggung, Pak. Kesana jauh. Jadi saya meneruskan perjalanan ke tempat saudara. Terus besok harinya atau lusa setelah sampai di rumah, istri saya itu mengeluh, Pak, kepada saya. Katanya pinggangnya sakit ya, amat sakit gitu. Terus saya berbicara kepada istri saya, bagaimana kalau saya bawa ke dokter, Bu, kayak gitu. Terus istri saya mau, terus saya bawa ke dokter. Setelah saya bawa ke dokter, diperiksalah kandungannya. Terus kaget, Pak, saya dan istri saya, karena sebelum itu kami sudah periksa kandungan, kata dokternya sudah 3 bulan. Tapi waktu dicek lagi sudah tidak ada kandungannya, Pak. Padahal tidak ada pendarahan atau tanda-tanda keguguran gitu. Oh, jadi itu intinya ya. Iya. Itu intinya berarti janin tersebut itu hilang gitu. Hilang tapi nggak gitu, tahu kemana, nggak ada tanda-tandanya. Seharusnya tuh seharusnya kalau misalkan apa itu keguguran, misalkan itu apa namanya itu kalau zaman dulu ya ini ceritanya itu ada pemindahan bayi, juga ada apa pengambilan bayi yang masih usia 3 bulan, 2 bulan. Memang itu ada, Pak ya. Jadi ada ya, kayak gitu. Jadi kita berpikirnya negatif jadinya ya, bukan positif lagi tuh, negatif jadi ya pemikirannya kita. Nah, terus kelanjutannya itu sampai mana apa terus
gimana ya cara itu, apa udah pernah dibawa ke dukun atau orang tua? Ya setelah dari dokter saya menemui orang yang di desa saya itu termasuk dituakan, Pak. Saya itu Gitu. cerita semuanya kepada orang itu, orang yang kami tuakan. Terus orang itu bilang mungkin itu ada kaitannya dengan apa yang istri Kandungan Bapak tadi ya. lihat itu. Banyak gitu itu Iya. si dukun tadi ya, Iya. orang tua lah pokoknya ya. Terus kalau pas itu saya jadi teringat, sebelum kami pergi itu saudara dan keluarga itu sudah memperingatkan padahal, Pak. Sebenarnya udah peringatin, Iya. cuman tidak dihiraukan gitu Iya, ya. gitu. Saya kan nggak apa-apa, asal bismillah gitu. Gitu ya. Gitu. Makanya untuk apa itu namanya, kalau orang sekarang itu nggak mikirnya maksudnya apa itu namanya, nggak menghiraukan perkataan-perkataan. Cuman kalau dulu itu memang seperti itu, kalau misalkan mau pergi maghrib maupun kalau siang itu jam 12 itu beduk ya. Iya. Itu nggak boleh, itu memang ternyata benar kata-kata orang tua dulu seperti itu ya. Iya. Orang kayak gitu itu nggak percaya tapi ada. Percaya tapi nggak lihat nggak lihat, gitu. nggak nyata ya, berarti Iya. ya kasat mata itu Iya, hanya gitu Pak ya. Emang tempat itu kata orang yang sudah tua itu emang sering, Pak. Sering Sering ya. ada kejadian kayak gitu. Makhluk semacam itu mungkin kalau orang bilang itu genderuwo atau buto itu kayak gitu. Gitu ya. Itu padahal kejadian itu udah tahun 2014 sampai sekarang Bapak masih ingatannya masih ya, itu masih ya. Karena merasakan sendiri. Gitu, karena yang ya. kejadian waktu itu saya sendiri. Jadi masih masih ingat gitu ya. Jadi daya ingatnya masih memang benar-benar masih apa tuh sempurna gitu. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya ya anak sekarang ya aduh gimana gitu ya. Iya. Ya mungkin dari Ki Blangkon ada yang mau ditanyakan atau apalah, mungkin cerita saya ada yang kurang dimengerti atau apa gitu. Iya. Jadi cerita-cerita itu udah sampai sini berarti ya. Nah, kelanjutannya berarti ya nggak ada berarti gitu Pak ya. Sudah cukup berarti. Ya. Oke teman-teman, ini barusan saya bercerita dengan Bapak Bambang yang dari Sumatera. Dia menceritakan tentang istrinya dulu pernah mengandung 3 bulan. Nah terus cerita itu udah didengar sama saya tadi. Janin itu sampai hilang, kenapa itu nggak tahu ya. Karena katanya itu tadi ada melihat sesuatu makhluk yang sangat besar, apalagi keriting kriwil itu kan, kalau kriwil itu tergedruwoh gitu ya. Bayangan itu mengerikan gitu, saya sendiri sangat merinding. Aduh, benih sekali ini Pak ya. Jadi untuk teman-teman semua, kita belajar dengan Bapak Bambang tadi dan menceritakan seperti ini, maka untuk pelajaran buat kita semua, bukan hanya kita, untuk teman semua bisa mengambil hikmahnya dan pembelajaran dari Bapak Bambang ini. Kalau maghrib tidak boleh keluar rumah karena ada seringkali sanding kolo apa tadi ya? Sanding kolo itu kata orang Jawa itu sanding kolo. Jadi di waktu maghrib tidak boleh keluar rumah. Kalau siang pun juga seperti itu, waktu beduk atau jam 12 siang. Untuk teman-teman dari Ki Blangkon mengucapkan selamat untuk teman-teman kami dari tim Ki Blangkon maupun dari channel Ki Blangkon mengucapkan selamat malam. Dan untuk teman-teman tolong bantu share, like dan subscribe-nya jangan lupa ya, tombolnya ditekan ceting gitu ya. Jadi biar kita bisa tambah subscribe-nya gitu ya. Jadi yang saya ceritakan ataupun yang diceritakan Bapak Bambang tadi hanya sekian, hanya sampai segini atau sampai cut. Cukup sekian.